Haleluya. Saya ucapkan shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang kembali di Gereja Utusan Pantekosta Alfa Omega Wonojoyo. Mari kita sebelum memulai ibadah pagi hari ini, kita akan menyembah nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati keluarga kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rencana-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Saya undang semuanya untuk pagi ini kita akan menghormati Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji
Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali sidang jemaat-Mu datang kepadamu ya Tuhanku. Kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kami akan mempersiapkan diri kami masuk di dalam hadirat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan hadir, Engkau akan mengurapi kami sekalian, Engkau akan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya kami semua boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui tubuh jiwa roh kami. Tuhan Yesus, jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah dan pelayanan kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa iblis akan enyah dari tempat ini dan kuasa Roh Kudus akan ambil alih pucuk pimpinan, memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kemurahan Tuhan akan terjadi di tempat ini dan kami akan, oh Tuhan Yesus, merasakan kemurahan Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita memang punya Tuhan yang besar. Kita punya sahabat yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menemani kita dalam suka maupun duka. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Memang benar bahwa Tuhan Yesus kita adalah sahabat terbaik dalam hidup kita. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Ku terima janji Allah.
Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Kita akan sambung lagi dengan pujian Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa
sudah banyak memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita fokuskan hati kita pada Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Berapa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Jadilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Tentu urapan kuasa rohmu selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Jadilah hidupku di tanganmu. Tentu selalu kuasa rohmu, ku dibaharui. Haleluya Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus,
kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau telah hadir Tuhan, memimpin kami Tuhan di ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal hingga pertengahan ini Tuhan, Kau selalu hadir Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan pujian-pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Kau berkati setiap hati kami Tuhan, persiapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom saudara, puji Tuhan pada saat ini kita kembali lagi di dalam persembahan syukur. Nanti hari tanggal 26 kita akan merayakan Natal di tempat ini setelah lama kita mengikuti acara Natal yang ada di wilayah ini. Saudara, tinggal Kediri, Getas, Wonojoyo, dan Sumberjo. Masih ada empat ibadah Natal yang akan kita rayakan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya tolong dikecilkan Mas. Ya. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya ya. Kita akan baca sampai ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersesudahan di atas tata Daud, dan di dalam kerajaannya Ia akan mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan, saudara, kita melihat dari bacaan ini dan hari-hari ini kita melihat semua gereja, baik yang kecil ataupun besar, ya, gereja-gereja yang kecil ataupun besar, mereka coba berusaha mengupayakan, berusaha bagaimana dapat merayakan
hari Natal itu saudara. Dengan sedemikian rupa bagaimana caranya, entah kecil atau besar, entah mewah atau tidak, saudara, pokoknya hari bulan ini saudara, kalau bisa gereja itu merayakan Natal, perayaan Natal. Toh ada juga gereja-gereja yang saat ini tidak merayakan Natal karena mereka menganggap bahwa hari kelahiran Yesus Kristus itu bukan tanggal 25. Ya, ini hanya ketetapan gereja-gereja di dunia, saudara. Ini hanya ketetapan gereja-gereja di dunia yang memberikan keputusan bahwa tanggal 25 ini adalah tanggal Natal atau kelahiran Tuhan. Padahal bukan itu, saudara. Sehingga pada saat ini ada banyak gereja yang mulai enggan untuk merayakan Natal, enggan. Merayakan Natal tuh mereka sangat enggak mau mengatakan merayakan Natal karena itu hari kelahirannya mundur. Ada kelompok-kelompok gereja yang memang tidak, ya sudah Natal ya biasa, ibadah biasa saja. Sekalipun dunia mengakui bahwa hari Natal itu merupakan hari kelahiran Tuhan, digembar-gemborkan di sana sini. Tapi ada sebagian gereja yang tidak percaya. Jadi kalau ada gereja yang tidak merayakan Natalan, saudara tidak usah nyacat. Apa kok gak gereja ya? Ngapa kok gak merayakan Natal? Tidak perlu. Saudara keyakinannya sendiri-sendiri, kita merayakan, oke, silahkan. Yang gak merayakan, oke, silahkan. Karena mereka punya prinsip sendiri-sendiri. Karena organisasi dibentuk di dunia ini, saudara, hanya untuk menampung umat percaya adalah dalam dunia ini. Nah, saudara, kita melihat merayakan Natal dalam situasi seperti ini, apalagi kita situasinya ini sekarang ini, saudara, pas barengi mau apa? Mau pilihan apa? Pilihan presiden, pilihan legislatif, pilihan dan sebagainya. Mau tidak mau masyarakat, rakyat Indonesia tertuju ke arah itu tanggal 14 Februari, saudara. Mulai saat ini, saudara, berbagai macam cara upaya bagaimana para caleg ini membawa nama mereka kepada kelompok-kelompok orang atau pribadi, supaya apa? Namanya boleh dikenal dan kalau bisa itu dipilih. Tidak salah juga itu, tidak salah, saudara, karena memang ini adalah tahun politik, saudaraku. Kita berpikir begini, saudara, berdoa nanti sebelum saudara memilih satu pilihan, jangan mau dioprak-oprak dengan orang, tapi saudara berdoa dulu. Ini sejahtera enggak? Karena ini untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Jadi pemimpin yang kita pilih nanti adalah pemimpin yang kita doakan. Orang Kristen harus berdoa untuk pemimpin ini, tidak angger nyoblos, saudara, tidak angger nyoblos. Berdoa dulu, Tuhan tolong pimpin kami, berikan hikmat, bijaksana, supaya tanganku tidak salah, pikiranku tidak salah di dalam menentukan pilihan. Saudara, kita hidup dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau saudara melihat sana sini beleberan orang-orang partai membawa kertas, membawa spanduk dan sebagainya, jangan. Tidak salah, saudara, memang ini mereka sudah aturannya seperti itu. Nah, saudaraku, kita melihat Natal ini, saudara, kita melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai yang 7 ini disebutkan di sana bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, saudara. Mungkin saat ini negara kita Indonesia ya, kita berada hidup dengan tenang-tenang, saudara. Tapi saudara, kita renungkan kembali bagaimana bangsa ini sebenarnya, bagaimana pribadi kita masing-masing menghadapi Natal ini, saudara.
Mungkin saudara berantusias sekali, senang sekali menghadapi maaf ya, saya agak pilek ini dalam minggu-minggu ini, tapi tidak apa-apa. Mungkin saudara kita melihat hal itu, saudara. Tetapi kita melihat bahwa kita ingin supaya bangsa Indonesia ini, termasuk kita yang ada di dalamnya, masyarakat, saudara, hidup di dalam kesukaan, di dalam kemerdekaan dan pemilihan ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini mengatakan terang telah bersinar dalam kegelapan. Natal berbicara tentang terang, terang Allah, boleh dikatakan kemuliaan Allah, ya, kemuliaan Allah bagi Allah, kemuliaan bagi Allah. Ini tema nasional, saudara. Jadi tema nasional yang saya petik, kemuliaan bagi Allah, saudaraku. Kita kepingin kemuliaan Allah itu bersinar dalam diri kita masing-masing, saudara. Kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam terang, sedangkan dunia ini ada di dalam penguasaan kegelapan. Kalau saudara lihat itu kejahatan ada di mana-mana, kita tindakan. Kalau dulu masalah bunuh-membunuh itu jarang kita dengar ya. Sekarang itu seolah-olah nyawa itu tidak ada artinya. Coba karena uang 500.000 nyawa melayang. Hampir tiap hari kita konsumsi dari surat kabar, dari kita baca berita dari berita kaca, saudara, bahwa pembunuh itu hampir tiap hari. Bapak membunuh anak, anak membunuh anak, anak membunuh bapak, saudara, istri dibunuh oleh suami, istri yang diselingkuhi dibunuh, istri yang hamil dibunuh. Seolah-olah nyawa di zaman sekarang ini, saudara, ada dalam seperti itu. Tidak seperti dulu, saudara. Apakah memang kegelapan ini sedang merajalela di dalam diri kita? Dosa telah berkuasa penuh, saudara. Sehingga Natal, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini merupakan terang dunia, terang yang harus disampaikan kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan, saudaraku. Kata terang, kitab suci memakai kata terang sebagai lambang kehidupan kekal, keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Inilah yang dianugerahkan Tuhan atas terang telah bersinar. Saudaraku, terang adalah keselamatan sempurna dari Allah melalui pribadi Yesus. Seluruh umat manusia telah berdosa dan berada di bawah kuasa dosa. Dan itu hanya akan membawa kita kepada kematian, penghukuman kekal, dan kini keselamatan sejati telah diberikan kepada kita di dalam diri Yesus, Allah yang telah melakukan tindakan penyelamatan yang konkret. Dalam diri Yesus, Allah telah menyiapkan kegelapan dan menggantikan dengan terangnya yang ajaib. Jadi Natal ini, saudara, ya mungkin hidup dalam kegelapan itu bagaimana sih ya? Hidup dalam kegelapan tuh enggak enak, saudara. Karena hidup dalam kegelapan tuh hidup di dalam dosa. Hidup berkubang dengan dosa. Hidup yang diperintah oleh dosa. Pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita diarahkan ke sana untuk bertindak semacam itu oleh kuasa dosa. Ini keadaan manusia zaman akhir seperti itu, saudara. Tetapi kita harus melihat bahwa terang yang lahir, ya, saya masih percaya tanggal 25 itu hari kelahiran, saudara. Sekalipun ada gereja yang enggak percaya, saudara, Yesus lahir di kandang hina. Yesus lahir di kandang domba. Saudaraku yang saya kasih, terang itu, saudara, untuk menyatakan, untuk merambah kegelapan dunia ini, saudara, terang itu harus identitas diri Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, Allah
semesta alam ini saudara menggantikan dirinya, menjelma sebagai bayi yang lahir di kandang yang hina. Yang menurut manusia pandangan itu tidak layak saudara di kandang yang hina. Sampai Allah yang kita sembah yang sebagai terang itu menjelma seperti itu. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa ini, manusia yang tidak menemukan keselamatan ini, tidak kembali kepada keselamatan itu, ditemukan kembalikan oleh Allah melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang Tuhan, anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kita perhatikan ini. Jadi terang itu akan membawa orang yang hidup di dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam kegelapan ini bermacam-macam dinyatakan melalui tindakannya, melalui pikirannya, melalui perasaannya, saudara ditindakannya. Orang akan bisa berbuat jahat. Jangan bilang, saudara bilang, itu orang baik ya, anak pendeta itu ya, anak majelis, anak cinta Tuhan. Kok tindakannya seperti itu? Itu tidak menjadi patokan, saudaraku. Tidak menjadi patokan untuk zaman sekarang. Dikatakan karena kegelapan itu merambah di dalam dunia ini. Lalu kedua, kegelapan kitab suci memakai kata kegelapan untuk melambangkan kejahatan dosa, hukuman, kesukaran, ketidakpastian dan kematian. Kata kegelapan, saudara, artinya kosek, artinya itu kegelapan, penderitaan, kehancuran, kematian, ketidaktahuan, kesedihan, kejahatan atau ketidakjelasan. Saudara. Jadi kalau saya bicara Natal, ya besok saya bicara tentang kemuliaan Allah, saudara, karena Natal besok akan dilayani oleh Pendeta Geri, ya, Pendeta Geri Natal nanti. Saudaraku yang saya kasih, kegelapan itu. Jadi manusia coba berusaha datang ke gereja, membaca kitab suci, berdoa. Ini semuanya untuk menghandle perbuatan gelap itu yang menyerang kepada kita itu, kita tidak masuk sepenuhnya ke sana, saudara. Karena apa? Kegelapan ini sangat luar biasa lagi. Bohong, saudara, melakukan tindakan tipu menipu. Ini terjadi di zaman sekarang ini. Maka itu anak Tuhan harus pakai apa ya? Pakai apa? Pakai penjaga. Ya. Jangan sampai kalau ini salah, ya salah. Jangan dilakukan tidak, atau itu anak karena kebesaran kita, karena kita dipuji, saudara, jangan. Tapi orang Kristen, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tadi dikatakan bahwa arti dari kegelapan itu sendiri, kegelapan, penderitaan, kehancuran, kematian, ketidaktahuan, kesedihan, kejahatan atau ketidakjelasan. Saudaraku, kalau kita hidup di dalam kegelapan, saudara, itu yang jelas kegelapan, saudara, menguasai kita. Pikiran kita gelap, ya. Angan-angan kita gelap, pokoknya serba gelap semuanya. Menderita, hancur. Saudara, jangan bilang wah hancur. Itu merupakan kejadian. Ini zaman bahaya, saudara. Zaman bahaya kalau kita tidak mendekat sama Tuhan, ya, tidak mendekat sama Tuhan. Apa kekuatan kita? Terus terang aja. Jangan bilang wah aku hebat. Jangan. Saudara hilang. Saudara akan hilang, saudara. Kita akan hilang. Kita akan hidup dalam kegelapan. Coba kita main-main dengan kegelapan sedikit, saudara. Amblas, saudara. Karena apa? Ini memang dunia sedang dikuasai semacam itu. Kita melihat lebih dari 700 tahun ketika Nabi Yesaya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Ia melihat keadaan dunia yang penuh kegelapan. Kalau ia melihat satu terang cahaya
yang menyinari dunia dan mengusir kegelapan itu, terang yang menyinari bangsa-bangsa di seluruh muka bumi, ini merujuk kepada Yesus, firman Allah yang menjadi manusia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini menjadi terang bagi setiap orang, menjadi terang bagi setiap orang. Tapi sayang, tidak semua orang percaya kepada Yesus, saudara. Tidak semua orang menerima yang namanya Yesus, saudara. Nama Yesus coba tidak bisa diterima dengan mereka. Tapi puji Tuhan di Indonesia ini, saudara, mengapa sekarang kita melihat ya, di negara ini tambah lama. Kalau dulu Natalan tidak seperti ini, oh ini ada acara mudik segala, saya lihat di TV itu. Ternyata apa? Kekristenan di Indonesia wis akeh, saudara. Sudah banyak. Jangan bilang minor, hidup minor, kita jangan. Saya selalu bilang semacam itu. Sudah banyak, saudara. Jadi di luar pulau, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, saudara. Kenapa? Terang itu harus sampai kepada gelap. Terang itu harus diterima kepada yang gelap, saudara. Yang gelap itu harus hidup di dalam terang. Yang gelap itu harus berubah, saudara. Maka itu terang harus disampaikan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dan kalau kita melihat ini, Natal ini bukan hanya sekedar suka-suka ya, bukan sekedar kita nikmati kotaan apa? Kotaan nasi, kue yang dibungkus, bukan hanya sekedar itu, atau tradisi nyanyian, joget-joget di mimbar begini, bukan hanya itu saja. Tapi realisasinya apakah terang itu nyata dalam kehidupan kita setelah kita Natal, setelah selesai Natal, apakah kita bawa Natal ini dalam hidup kita, membawa terang kepada seluruh bangsa, kepada seluruh masyarakat di mana kita tinggal, atau malah sebaliknya, jadi orang Kristen tidak menjadi terang, saudara, malah jadi batu sandungan, saudara. Jadi batu sandungan itu apa? Sulit sekali, saudara. Jangan, wah kita diberkati oleh Tuhan, kita sudah dicukupi dengan banyak berkat, kita sudah dicukupi dengan banyak mobil, kita dicukupi dengan banyak pekerjaan, atau kita diberkati dengan banyak usaha. Tapi jangan lupa, saudara, kondisi saudara dan saya ini apa? Saudara sudah diberi terang, saudara sudah menerima terang itu. Apakah terang itu bersinar kepada yang lainnya atau terang itu malah berhenti? Saudara, ini yang penting. Di mana saudara? Sebagai pegawai negeri, saudara, kita hidup dalam goncangan zaman yang semacam ini, saudara. Goncangan zaman sekarang ini, saya bilang gini, maka itu kalau hari-hari ini kita tidak tahan betul, bukan hanya mereka bergumul dengan masalahnya, mereka bergumul dengan penyakitnya, mereka bergumul dengan kehidupannya, saudara. Tapi apakah orang Kristen masih tetap? Ya, masih tetap. Nubuatan ini masih tetap relevan dengan kondisi manusia saat ini. Mengapa? Karena sampai saat ini masih banyak manusia yang berada dalam kegelapan. Kejahatan belum berhenti, kebencian masih merajalela, kenajisan masih merusak hidup manusia. Bahkan dosa-dosa yang dahulu tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan sekarang justru dilakukan oleh banyak orang, saudara. Yang dulu tidak nampak, contohnya sekarang yang nyata, ya, kasus pembunuhan, saudara. Coba saudara dengar TV ya, lihat TV saudara, pembunuhan di mana? Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sumatera, di Kalimantan, di Gorontalo. Saudara, hampir saya perhatikan itu, loh, saya tidak pernah mendengar kejadian pembunuhan itu di Papua. Saudara pernah ada berita pembunuhan di Papua? Jarang saya dengar. Tapi daerah-daerah seperti Sulawesi, seperti Jawa, seperti Sumatera itu sering
kejadian seperti itu. Tapi kalau kita melihat yang di Papua, saudara, ini jarang sekali. Paling KKB saja, pembunuhan KKB aja. TNI dibunuh KKB, saudara. Tapi pembunuhan yang seperti itu, tindakan-tindakan dosa itu, saudara, karena perselingkuhan, karena banyak hal, saudara, terjadi di dalam Tuhan, saudara. Saya ingin katakan dilakukan oleh banyak orang, bukanlah setiap hari kita melihat melalui berita-berita televisi tentang perampokan. Rumah kosong dijaga, dibuka, spesial rumah kosong. Coba, bukan hanya nasi goreng spesial ya, tapi ini spesial pendobrak rumah kosong. Kita lihat tuh, semuanya spesial semuanya, saudara. Karena sekarang itu kalau enggak spesial, enggak spesial, kurang update ya, kurang top gitu, saudara. Semuanya spesial, saudara. Dikatakan lalu terjadi perampokan di mana tempat itu, hidup di dalam kegelapan, saudaraku yang kasih. Terus apalagi pemerasan, saudara, tidak banyak yang disiarkan, tapi kita melihat Ketua KPK Firly Bahuri, saudara, jatuh tersandung kasus pemerasan Menteri siapa itu, pertanian itu, saudara, pemerasan. Yang dilihat mereka mengapa semacam ini, saudara, hidup di dalam kegelapan, saudara, hidup dalam kegelapan. Terus apa lagi? Jadi kita hidup di zaman kegelapan ini sangat dalam sekali. Pemerkosaan, saudara, pemerkosaan bayi, anak baru dicabuli dengan guru. Saudara, ini sudah kita tidak asing lagi, merupakan itu makanan harian kita, merupakan makanan yang kita dengar setiap hari ya. Jadi kasusnya di mana, dibawa ke kepolisian, karena apa? Ini mencabuli anak didiknya, berapa? 7 orang. Saudara, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan tadi saya katakan banyak hal, saudara. Salah sedikit, karena hitung-hitungan kurang matang sedikit, saudara, orang jadi nyawa melayang. Ini zaman sekarang ini, saya tidak tahu, saudara. Zaman ini tambah lama tambah berat, saudara. Tambah lama tambah sulit. Jadi kalau maka itu kita berdoa untuk negara ini, saudara, supaya Tuhan ciptakan pilih pimpinan-pimpinan yang sungguh cinta kepada rakyat, cinta kepada bangsa ini, bukan hanya pribadi, golongan, kelompok yang mereka utamakan, lalu mereka berusaha menangkan kelompok, bukan. Tapi coba perhatikan bangsa Indonesia ini, saudara, yang kita melihat hidup setiap harinya, hampir setiap hari kita dihadapkan dengan perkara-perkara semacam itu, pembunuhan, perjudian, saudara. Sudah perjudian dilarang sama Kapolri, saudara, enggak boleh berjudi, enggak boleh mengadakan perjudian apapun. Loh ya kok iso saja. Itu namanya manusia hidup dalam kegelapan, saudara. Perjudian, saudara, apa saja bisa pakai perjudian, itu bisa, saudara. Jadi kalau sudah pikirannya dikuasai seperti itu, apapun, jangan gitu, doro bisa untuk jadi perjudian. Kok jangankan gitu, potongan kayu dilempar di selokan, itu juga jadi judi, saudaraku. Ada pikiran, ya mungkin saudara, saya enggak itu, saya enggak seperti itu. Tapi lihatlah di sana banyak orang seperti itu, saudaraku. Banyak orang yang seperti itu. Saudaraku, penyimpangan perilaku seksual. Saudara, ini yang tidak banyak dibicarakan di gereja, saudara. Tapi hal ini terjadi hidup dalam dunia, homoseksual, lesbian, saudara. Seks yang tidak tepat, seks yang tidak cocok, saudara.
Jadi ini yang terjadi. Mungkin Alkitab katakan zaman Nuh seperti itu. Ketika air bah akan datang, zaman itu seperti itu, saudaraku. Zaman kawin mengawinkan, laki-laki cinta sama laki-laki, perempuan sama perempuan, sudah biasa hal itu, saudaraku. Kita melihat jiwa-jiwa yang rapuh sehingga tidak berdaya melawan jenis iblis melalui narkoba. Saya berkata di jemaat ini, jangan sampai saudara udik-udik tentang narkoba. Ya, tentang narkoba apapun ya. Anak muda, maka itu kalian bersatu, berkumpul, komunitasmu kaum muda ya. Ya, kaum muda. Jangan kaum muda, bapak-bapak pun bisa kena narkoba, saudara. Kalau namanya kepingin ngicipi, saudara, narkoba itu piye rasane, enak apa enggak gitu. Sekali saudara coba, saudara akan terus, saudara. Narkoba itu seperti candu, saudara. 1 kali saudara coba, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya saudara akan jual apa-apa, saudara. Maka itu dibebaskan saudara dari yang seperti itu. Saudaraku, serta sebagai kisah yang menunjukkan bahwa manusia tidak mengetahui arti tujuan hidupnya. Masih begitu banyak manusia yang hidup dalam kekelaman yang semakin mencekam. Manusia tidak bahagia tanpa daya. Saudara, inginnya mau bahagia, inginnya mau tentram, tapi nyatanya kebahagiaan itu tidak bisa dinikmati. Hidup ingin bahagia, hidup ingin senang, saudara. Tapi ternyata setelah hidup saya harus menghadapi hal kondisi semacam ini. Tidak banyak orang-orang jauh daripada tujuan hidupnya, saudara. Tujuan hidupnya seperti ini, tapi ternyata seperti ini. Ini orang yang bikin apa? Yang bikin stres. Ya, tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan harapan. Saudara, maka itu untuk zaman sekarang sebagai orang Kristen saya menasihatkan ojo ngoyo, ya, ojo nguber bondo, saudara. Kalau ndak nyampe ojo mbok diterus nih. Sebab apa? Pikiran kalau cepat kaya. Ndak salah, saudara, cepat kaya itu saya senang, saudara, kaya. Bangunan gereja kan segera rampung ya. Saya perlu AC, perlu ini dirubah, saudara. Kalau saudara kaya, tapi jangan sampai pikiran kita itu ke sana, golek bondo, ya. Kita dipimpin, pikiran kita gelap, sehingga saudara kita mengikuti kemauan kita. Saya bicara kepada orang-orang seperti itu, kasihan. Sebab apa? Mereka hanya coba menggeluti apa yang jadi pikirannya. Pikirannya selalu dikejar dan dikejar dan dikejar. Saudaraku yang saya kasih kota Kediri ini ya, kota Kediri ini semakin lama itu semakin maju, saudara. Saudara pernah ke Nganjuk belum? Yang belum ya. Kalau yang sudah Nganjuk sekarang jalan udah gede. Saudara, bangunan di rampung sebab di sana ada bandara. Ya, ada bandara, ada gor. Kediri ini pusatnya, jangan saudara lihat kota Kediri sekarang kota yang biasa, enggak, ini dilirik Indonesia, saudara. Banyak orang-orang kaya, saudara, yang punya duit larinya ke Kediri. Lah iso golek tanah ning Kediri, beli tanah di Kediri. Karena apa? Kediri ini kota yang kedepannya punya link yang luar biasa. Saudara, saya lihat ini tol dibangun, ya, tol dibangun, tol bandara, bangun, saudara. Kalau saudara coba ke ini yang di kota, yang sering ke kota, saudara ke kota itu macet, saudara, sekarang ini. Tandanya semakin banyak, semakin maju, semakin banyak maju, semakin banyak masalah yang terjadi di negeri ini, di kota ini, saudara. Saudara jangan jauh-jauh, Simpang Limang Gumul. Simpang Limang Gumul itu aja. Coba,
Saudara pernah keluar kalau ketika tiap hari ke sana, ngopo ndelok Simpang 5, aku wis ero bentino. Tapi orang-orang di luar kota, dari luar kota, dia datang ke Gumul. Dia datang ke Parisos Java. Jadi ini jiplane Paris sana ya. Jadi semua orang ke situ. Kita melihat Gumul sudah mulai dibangun hotel, ada hotel Fafe di situ. Ada lagi Starbucks nanti akan dibangun di sana. Saudara, saya tidak membayangkan zaman kalian anak-anak muda ini, Kediri adalah kota yang ramai betul. Justru di mana kita hidup di dalam keramaian, di tempat itulah banyak keramaian dan banyak permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Kita harus bersaing hidup. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita harus tahu tujuan hidup kita ya. Tujuan hidup kita itu apa ya. Apalagi nanti sebentar lagi tahun 2023 ini kita akan tinggalkan. Enggak tahu yang besok hari Minggu itu tanggal berapa? Tanggal 31 ya, tanggal 31 sudah diambang meninggalkan tahun baru. Biasanya tahun baru engkau bengi beleh apa babi beleh PT beleh apa lagi pesta, ayo rame-rame, enggak apa-apa, masalah enggak apa-apa. Tapi arti hidup ini kita harus perlu. Di tahun yang baru nanti kita mau ngapain ya? Kita punya target hidup apa? Kita punya tujuan apa? Apakah kita mau pancet-pancet aja hidup di dalam seperti itu? Enggak, saya rasa tentunya kita akan mulai berpikir tahun depan saya harus ya. Saya harus. Orang yang tidak punya target dalam hidupnya enggak akan maju, maaf. Enggak akan maju. Ya jangan bilang, oh Tuhan enggak memberkati saya ya, kamu enggak punya target, saya bilang gitu. Targetnya apa? Tujuannya apa? Kita capek apa? Nah, sambil itu kita upayakan. Saudaraku, masih begitu banyak manusia yang hidup dalam kekelaman dan semakin mencekam, manusia semakin tidak bahagia dan tidak ada daya. Saudara, kalau manusia tidak bahagia, sudah tidak ada daya. Wih, mau cari kebahagiaan itu di mana? Jangan saudara pikir cari daya melalui uang, jangan. Itu tidak dapat apa-apa, saudara. Manusia tidak bahagia tanpa daya. Terang yang akan mengubah, terang yang kita terima akan membuat hidup kita berpandangan yang positif ke depannya. Saudara, bangsa yang dalam kegelapan itu telah melihat terang yang besar. Terang yang besar itu telah diterangi dengan terang. Siapa terang itu? Terang itu adalah Yesus Kristus. Nah, tugas saudara membawa terang itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu sekarang apa hubungannya dengan Natal yang kita rayakan? Ini cukup banyak yang kita gunakan di dana. Untuk perayaan ini cukup banyak dana ya. Baik itu lampu-lampu, baik itu yang lainnya, baik itu sound system dan sebagainya, cukup banyak saudara. Untuk apa? Untuk satu momen yang namanya Natal. Saudara, untuk satu momen yang namanya cuma Natal. Kita senang sama-sama kumpul-kumpul bersama-sama bersukacita, boleh. Saudara, tetapi tujuan kita, saudaraku, dikatakan hubungannya sangat jelas. Natal adalah momentum dari Tuhan untuk menghadirkan terang dalam hidup manusia. Kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadi peristiwa sukacita terbesar dalam sejarah umat manusia. Manusia disadarkan bahwa ia berada dalam kegelapan. Iblis yang menipu manusia ditelanjangi pekerjaannya sehingga manusia menyadari dosa-dosanya. Saudara, jadi terang yang penting bukannya wah seneng-seneng. Yang penting, oh iya, apakah aku berubah? Ya. Apakah
ada perubahan dalam hidup ini, saudara. Kalau tidak ada perubahan, apa artinya, saudara-saudara? Ya, apa artinya? Terang itu datang kepada kita. Terang itu membuat manusia semakin indah. Sukacita itu tidak terbatas pada kesadaran baru yang membawa pencerahan rohani, tetapi juga pada karya Yesus Kristus yang dialami oleh orang-orang yang mendapatkan terang surgawi itu, yaitu apa? Perbudakan dan penderitaan dosa telah dipatahkan kuasanya, digantikan dengan damai sejahtera yang sejati sehingga manusia mengalami pemulihan dengan penciptanya. Nah, saudaraku, terang itu membuat kita itu damai. Bangsa yang ada dalam perjalanan kegelapan tidak jadi gelap. Kenapa? Karena dia berjalan di dalam terang Tuhan, saudara. Orang-orang yang hidup dalam terang Yesus diberi kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Allah. Sudahkah kita mengalaminya? Katanya saudara, aku percaya kepada Yesus, aku memuji Yesus, aku mencintai Yesus. Sudahkah ada perubahan dalam diri kita? Atau kita pancet? Saudara, apa kita pancet? Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi seperti biasa saja, tahun lalu ya begini, ya tahun ini ya seperti ini. Perubahan hidup ya. Coba kita terang ini kita bawa dalam hidup kita. Dan kalau terang ini kita bawa dalam hidup kita, saudara tahu, saudara bawa terang di mana saudara berada. Sekarang banyak komunikasi. Saudara di sekolah ngantar anak, kumpul-kumpul dengan ibu-ibu. Saudara ke pasar, kumpul dengan para pedagang. Saudara di kampung, kumpul dengan tetangga. Saudara di pekerjaan, saudara kumpul di sana. Saudara yang kuliah, kumpul dengan teman-teman yang kuliah. Tapi kalau pribadi kita tidak mengalami terang dari Allah itu, kita tidak mengalami banyak hal. Saudara, kita dianggap bodoh, sama seperti mereka. Ya, apa artinya? Padahal saudaraku yang saya kasih, ada orang-orang Kristen yang militan sekarang ini ya, militan, betul militan. Tidak hanya mereka hidup santai aja, hidup mencapai apa? Garis kenyamanan, tidak. Tapi dia hidup bawa terang itu kepada semua orang, kepada mahasiswa, bawa terang itu. Apakah ada mahasiswa yang menyatakan dirinya orang Kristen berani berkata, aku loh muridnya Yesus, ini yang saya lakukan? Apa kita hanya meneng aja? Saudara, kita takut karena banyaknya mereka yang bukan Kristen, saudara-saudara. Nah ini, orang-orang Kristen semacam ini, apa artinya takut? Kita hidup dalam dunia, saudara. Wadahnya di dunia ini, sekali di dunia ini, saudara. Dan Tuhan perintahkan saudara dapat terang, dan terang itu dikembangkan kepada banyak orang, saudara. Ibu-ibu, apakah terang itu juga saudara bicarakan kepada yang lain? Mungkin saudara tidak bisa bicara. Apakah melalui perbuatan saudara juga diketahui oleh banyak orang? Wong Kristen ternyata. Ya, wong Kristen. Jadi itu, yang penting itu aja. Saudara, ketika tadi malam ternyata mobil saya mogok di kelurahan. Saya bilang, jreng hidup, sampai sana saya matikan, tak hidupkan, mati. Saya bilang, gimana ini? Nanti pulang jadi teretan tuh. Saya bilang kepada mekaniknya, tulungan aku tulungan. Wis suwe bos, enggak kumpul. Ya wis suwe, maaf aku, sorry, aku sibuk sekali. Bisa nolong saya malam ini. Malam itu juga dia datang ke sana dan dibenahi motor itu, saudara. Sampai ke sini itu motor merah, orangnya sampai ke sini, diantar dengan sepeda motor dengan istrinya. Saya bilang gitu, sampai saya terang itu jangan sampai pudar.
sampai dikangeni wong lho ya. Sampai dikangeni wong. Saudara dikangeni wong enggak? Atau malah dibenci wong? Wong teko malah ngalih. Atau saudara disayang karena memang bukan saudara ikut-ikutan, karena menerapkan terang yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Ini yang penting saudara. Di Natal kali ini bangsa yang gelap itu diterangi dengan terang Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terima Yesus Kristus, biarlah terang itu terbuka kepada semua orang. Jangan malu saudara, jangan malu. Saya katakan jangan malu. Apa salah sih kita berbuat baik terus takut? Malah ada orang Kristen yang takut, ketemu takut, nggawa Alkitabnya dilebokno tas. Tidak usah takut saudara. Saya akan mendongkrak ya mental saudara sebagai orang pengikut Kristus. Jodi lah, udahlah, tidak usah takut dengan itu semua. Dikatakan apa yang hendak kita lakukan setelah Natal ini, saudara, dengan terang besar itu, saudara. Yang pertama, saudara, janji Tuhan untuk terang diberikan kepada kita semua. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan orang dapat hidup 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, ya, 4 menit tanpa nafas, namun tidak dapat hidup 4 detik tanpa sebuah pengharapan. Di tahun yang baru nanti pengharapan itu penting, pengajeng-ajeng itu penting, saudara. Pengharap-harap itu penting. Jangan sampai kita tidak punya pengharapan, menjadi orang yang lemes dalam dunia ini. Saudara mandang situasi kondisi saudara yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya pemasukan, yang tidak. Tuhan bisa mengganti saudara. Tuhan kan berkata, jangan takut. Artinya aku menyertai sampai kesudahan zaman, saudara. Ada apapun usaha saudara, pekerjaan saudara, yang mungkin tahun ini, mungkin ada kesuaman, mungkin ada kemelorotan, saudara. Yakinlah, kalau saudara yakin dan berdoa kepada Allah, Tuhan akan bisa mengubah, saudaraku, yang saya kasih di dalam Tuhan. Tanpa sebuah harapan orang akan menjadi frustrasi, kehilangan arah dan akal, dan melakukan dianggap benar menurut pandangannya masing-masing zaman kegelapan. Menurut kamu benar, padahal itu tidak benar, saudara. Menurut kamu benar, itu tidak benar. Menurut pertimbangan pikirannya sendiri, tanpa berdoa. Dulu saudaraku, yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kesuraman, harapan dan kegelapan hidup digambarkan seolah-olah sudah mati. Firman Tuhan datang memberikan pencerahan. Mereka melihat terang tersebut datangnya dari Mesias di tengah-tengah umatnya. Terang tersebut mengusir kegelapan dari kehidupan setiap manusia, serta memberikan semangat baru, membangkitkan harapan, memberikan sukacita yang melimpah, pesta panen, jarahan perang, kelepasan dan kebebasan dari perbudakan dosa. Saudara menjadi orang yang bebas. Setelah Natal kali ini, ada tugas-tugas yang belum selesai, ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Tidak harus kita bebani pekerjaan itu. Marilah dengan terang Tuhan yang sudah menerangi kita, ada kekuatan dari Tuhan. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Saudaraku yang saya kasih, jadi yang kedua yang penting ini ya, terang itu datang dari dalam kegelapan. Sekarang tugas untuk membagikan terang ditujukan kepada semua orang. Kehidupan tidak akan menjadi utuh apabila tidak diimbangi dengan kontribusi yang kita buat kepada orang lain ya. Jadi kalau kita hanya begitu aja untuk diri kita sendiri,
tanpa ada kontribusi kepada orang lain. Sugih di ya. Berhasil sendiri. Coba kita salurkan kepada yang lain terang itu. Kemarin saya lihat ternyata pembicara yang di Katang kemarin ya, itu dari Manuan ya. Ya zamannya di Manuan hamba Tuhan sekarang begitu pengusaha, banyak uang ya, dia membantu, dia menyuplai gereja, dia bicara. Ini di seperti itu. Ternyata kemarin kita ngomong-ngomong, gembala ngomong-ngomong, ternyata mereka dari Manuan. Oh iya, ya banyak teman yang memberikan masukan, Om gimana ya, nanti kalau saya bukan karena cocok ya gerakan roh, kalau gerakan roh membawa dia untuk bicara di tempat ini tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada gerakan nggak akan. Saya bilang gitu. Saudara, disalurkan kepada yang lain tidak salah. Pengusaha itu bagus, tidak salah disalurkan terang itu supaya orang lain menerima kebaikan. Jadi saudara, saya katakan puji Tuhan, luar biasa saudara. Sekarang jangan saudara diem saja. Sekarang mari bergerak, berubah, menyalurkan terang itu kepada banyak orang. Nanti saudara akan diperhitungkan kok. Saudara akan menjadi saksi yang benar-benar hidup bagi terang Tuhan dalam dunia ini. Saya rasa sampai di sini firman Tuhan saya sampaikan, saudara kira menjadi berkat bagi saudara sekalian. Dan kita akan nyanyikan satu pujian, pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian sembah dan puji Dia. Puji Dia.
membawa terang. Terangilah seluruh kehidupan manusia yang hidup dalam kegelapan. Biar terang itu dapat kami jabarkan kepada semua orang bahwa terang itu sudah kami terima. Dan biarlah terang itu akan memiliki dampak yang baik kepada semua orang, khususnya bagi mereka yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dan diagunglah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Yuni. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya pada saat pagi hari ini saya akan membacakan jadwal pelayanan selama sepekan yang akan diawali dengan hari Senin tanggal 25 besok WL Panitia Natal tempat di gereja, renungan gembala jemaat. Ibadah perayaan Natal tanggal 26 Desember jam 6 sore WL Panitia Natal tempat gereja, pengkhotbah Pendeta Geri dari GUPD Ijos. Doa umum Jumat ini enggak ada, tapi ada Natalan di Sumberjo jam 6 sore. Ibadah pemuda remaja untuk hari Sabtu ditiadakan. Minggu tanggal 31 Desember 2023 WL Saudara Joshua Edward, singer Saudari Adelvia, Ibu Yunisyono, Saudara Edward Rudi, pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Theo, Bapak Galuh, LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat, piket keluarga Bapak Suyono. Ibadah anak-anak hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 WL Guru Sekolah Minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya akan untuk minggu itu kan tanggal 31. Saya sudah bicara pada Pak Pras kemarin, Pak piye tanggal 31 itu malam tahun barunya diadakan pagi atau malam? Menurut panjenengan gimana? Panggah Pak ya? Oke. Sip. Nah, enggak murah malih ya. Jadi tahun baru tetap paginya ibadah ya. Paginya ibadah, sorenya pancet. Saya harap tahun baru saudara datang semua. Tahun baru besok saya akan rubah sedikit. Saya akan gunakan untuk saudara bersaksi. Saya berikan saudara waktu untuk bersaksi paling lama 5 menit. Wah, akeh 5 menit ya. Jadi saudara persiapkan diri untuk minggu besok sore. Dan nanti setelah itu kita nanti akan doa. Jadi renungannya hanya saya sampaikan kata-kata untuk tahun baru. Jadi digunakan untuk saksi. Saksi terserah, saksi saudara. Pokoknya wong 5 menit. Ya. Bagaimana Bu? Jam berapa Pak? Jam 5 ya? Ini minta kesepakatan jemaat. Jam 5 atau jam 6? Kalau dulu jam 5. Ya. Jamnya sekarang. Sekarang kita utamakan dulu di gereja ya. Di kampung ada acara. Saya rasa punya acara sendiri. Kalian tuh punya gereja. Kita bikin acara di gereja. Kita doa bersama di gereja. Tahun baru. Saya berharap oleh karena itu saudara datang, wis enggak usah ada alasan, Om saya begini, enggak ada. Ini gereja. Saudara jemaat gereja. Setia tutup tahun gereja. Nanti
Acara akan dipimpin sama panitia Natal. Gimana caranya? Nanti setiap orang yang mau bersaksi, kalau waktunya cukup, saksinya 5 menit, tapi sing padet, sing mantep, ya. Jangan saksi yang muter-muter ndak karu-karuan gitu, ndak jadi berkat ya. Oke nggih, tetap nggih, setuju? Nah, setuju. Lalu apa? Ndak tahu Pak Panitia, Pak Ketua, ini hubungan dengan Pak. Jemaat di bawah suruh bawa apa? Pak? Ndak bawa ya? Ndak. Tukar kado ya. Tukar kado minimal per keluarga berapa? 25. 25 ya. Per keluarga, ini banyak, keluarganya 10 ya 25, keluarganya 4 ya 25. Jadi keluarga seperti Pak Anton itu 2 keluarga. Itu Mbak Vero, itu keluarga dewe sudah nikah kok ya. Nggak boleh, aku tak gablok bapak, nggak boleh ya. Nggak boleh. Yang belum keluarga tetap apa? Itu aja. Betul Bu Mbak Nita ya, acaranya tukar kado ya. Minimal 25. Sepakat? Sepakat ya, Tuhan berkati ya. Monggo dilanjutkan. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan angkat sepujian Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Tak kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Saka Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Terima kasih. Kau sudah pimpin kami dari awal sampai akhir. Kau sudah memberkati kami melalui pujian, melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berkati kami seluruh sidang jemaat-Mu dalam sepekan ini. Apalagi kami sebentar akan merayakan perayaan Natal. Siapkan kami semuanya, siapkan hati kami, siapkan kesehatan kami supaya setiap orang disehatkan oleh Tuhan, sehingga kami dapat merayakan perayaan Natal. Tuhan, kami berdoa untuk acara minggu depan tahun baru. Kiranya Kau pimpin dari awal, kiranya sidang jemaat-Mu memberikan kesaksiannya yang berguna untuk kita semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk WL, singer, pemusik, mereka sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati sekolah mereka, berkati apa saja yang mereka usahakan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu dan diagungkanlah nama-Mu. Saudaraku, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu. Terimalah segala anugerah, rahmat, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dalam surga. Kiranya Tuhan akan membuat yang sempurna. Kiranya Tuhan akan mencukupi segala sesuatu dalam hidupmu. Kiranya Tuhan akan membuat engkau sehat dan wajah Tuhan tertuju kepadamu. Pulanglah saudara, terimalah anugerah yang dari kebesaran Allah Bapa di surga.
Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Nanti ada rapat panitia. Bapak-bapak ada latihan, Bapak Ibu kali ini jangan pulang dulu. Yang mau latihan silahkan dulu latihan, nanti baru rapat. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.